pernah satu kelas di semester 1 dan 2. Bisa menerapkan hal-hal kecil dalam diri kita. Kita dulu sekelas gak sih tadi? Kita kan ketemu Mengitari seantero raya Jawa. Jujur ya, saat aku melihat dan mendengar ya, kayak hah? Ekepot, makin tahu, makin seru. AKUPN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Hai Ekemania sekalian. Gimana sih kabarnya hari ini? Apa masih sadar, masih eling di tengah-tengah sore mau ke maghrib ini? Gimana, apakah masih kabarnya juga capek banget gitu ya? Tapi aku berharap semua AKMania tetap sehat dan selalu bahagia ya. Oke, di panasnya Surabaya hari ini. Iya bener. Bakal ditemenin sama CS, aku Cipa, Aku Sela. bakal menemani sore EKUPN Radio dan Ekemania di Nyore Ngobrol Yuk Krek. Ngobrol yuk Krek. Apalagi kalau bukan di AK-Pods, makin tahu, makin seru. Oke, nah, oke. Dari kita ini mungkin kakak Sela pernah nggak sih ngerasa FOMO jadi konten kreator atau mau jadi bikin konten yang seru-seru banget gitu, pernah nggak sih Kak? Pernah banget dong Kak, dan aku juga akhir-akhir ini baru mengikuti dunia-dunia perkontenan ini. Jadinya aku ngerasa juga kayak gimana viewers aku rendah, gimana tiba-tiba viewers aku banyak banget dan aku pengen pamerin semua kegiatan aku di perkontenan aku gitu. Jadi nih Kak, kalau misalnya ngomongin perkontenan, aku tuh ngerasa kayak ada satu konten creator yang bener-bener ngebuat aku langsung gitu loh. Konten creator gitu Kak. Waduh, ini kita langsung spill aja gak sih Kak Sela? Sebentar. Jadi nih AKMania semuanya, di segmen kita kali ini yaitu Nyore Ngobrol Yuk Krek. Kayaknya AKMania udah menebak-nebak gitu ya. Siapa sih guest star kita gitu dong Kak Cita. Lagi ke spill di akhir-akhir gak sih? Bener banget. Langsung aja gak sih? Oke. Halo Kak Regi. Halo Kak Regi. Halo Syifa dan juga Sheila. Oke, fun fact nih ya guys, aku Sheila sama Kak Regi ini pernah satu kelas di semester 1 dan 2. Bener banget. Jadi aku sama Cipa nih udah sekelas sama Regi, jadinya kami udah tahu segala gimmick-gimmicknya, segala lelucon-leluconnya itu kayak gimana gitu AKMania. Gimana nih Kak Regi setelah kita udah gak ketemu ini, gimana sih kabarnya Kak Regi selama ini? Aduh, alhamdulillah, syukur sehat walafiat, diberikan kebaikan setiap harinya, terus juga kangen setiap keinget kalian. Aduh, kok udah lama gak jumpa gitu, dan hari ini akhirnya bisa ketemu sama Syifa dan Sheila di sini. Senang ya Kak Regi. Iya, alhamdulillah ya Wak ya. Oke. Nah, omong-omong tentang hari ini nih, aku pengen basa-basi tentang TMI dulu gak sih? Aku mau spill TMI ku hari ini tuh, aku harus pulang lagi ke rumah buat ngambil kamera yang ketinggalan. Kalau Kak Sela dulu ini apa? TMI. Kalau aku agak-agak mirip sama Kak Cipa. Jadi setelah kelas tadi aku harus pulang untuk bisa make upan dengan cantik seperti ini buat bisa menyapa AKMania semuanya. Oke, Kak, gantian Kak Regi, temanya hari ini apaan sih Kak? Aduh, sebenarnya ya, malu juga ya Wak ya kalau diingat-ingat. Tadi kan ceritanya gini, berangkat dari kos ke kampus, jam 9.30. Nah, itu kan tahu kalau kelasnya di kelas 206. Oke? Dengan excited dan semangat gitu kan Wak, buka pintu, kok kosong gitu kan Wak. Nah, abis itu buka HP lagi, lihat grup, ternyata diinfoin kemarin kalau kelasnya dimulai minggu depan. Waduh, berarti gak ada temen dong? Gak ada teman, ya Allah. Aku bener-bener kayak belum sarapan kan Wak, drill, bangun tidur langsung berangkat. Itu aku sempat-sempatin beli Nogosari. Tahu Nogosari kan? Tahu. Di jalan beli Nogosari sama dimsum, itu aku langsung makan di kelas dengan sangat santai gitu. Dan menurutku itu kayak kesel sama diri sendiri, tapi di sisi lain juga bersyukur karena bisa relax gitu, nggak jadi kelas ya Wak ya. Itu seru banget sih. Kita dulu sekelas gak sih tadi? Kita kan ketemu. Iya, tapi aku duluan karena abis itu kamu. Buat upload twist ya kalian berdua ini ya jadinya.
Oke, thank you Regi buat kasih tahu gimana hari-harinya nih. Iya. Tapi teman-teman, kalau misalnya aku mau kasih tahu apa sih sebenarnya Amang Regi itu apa gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman melihat di Instagram, Amang Regi itu adalah salah satu content creator tentang menginspirasi banyak hal, bahkan salah satunya adalah volunteer. Apakah benar? Alhamdulillah benar. Bener banget teman-teman. Jadinya aku juga ngerasa kayak kok Regi tiap aku lihat Instagram kok Regi sibuk, kok Regi aktif banget gitu. Kayak nggak sih, Kak tiba-tiba Cipa? kayak tiba-tiba itu ada di Jakarta, tiba-tiba ada di Bali, tiba-tiba balik lagi ke Surabaya statusnya. Mengitari seantero raya Jawa itu bagaimana? Aduh, luar biasa banget gitu. Jadi aku pengen nanya nih, Rek. Sebenarnya kan aku ngerasa kayak Amang Regi gitu kan. Soalnya aku fun fact aja nih Eke Media semuanya, aku tuh sering ikutin webinarnya Regi, bener gak? Iya, aku selalu melihat nama Disela Yohana itu partisipan yang menurutku setia banget gitu. Bener banget Eke Media. Jadi kalau misalnya teman-teman Regi ya menyatakan Regi itu adalah sebagai Amang Regi gitu. Sebenarnya aku pengen tahu dong dan kasih tahu ke Eke Media semuanya sebenarnya apa sih arti dari Amang Regi itu gitu. Oke, ini singkatnya ya Wak ya. Jadi dulu aku pernah ikut sebuah organisasi di mana senior atau fasilitator itu harus punya nama panggilan khusus. Ada yang namanya Abah, Umi, terus Mami, Papi. Nah aku mikir kayak, aduh nama panggilan buat aku apa gitu. Aku nggak cocok dipanggil Bapak, Emak gitu apalagi kan ya. Nah terus aku kayak searching, oh ada nama bagus Amang gitu. Artinya paman kalau dalam bahasa Sunda. Iya, kalau di Batak namanya Amang itu bapak kan ya? Iya bener. Nah terus aku ya cocok juga, nyambung juga sama Amang Regi. Nah keterusan sampai aku terjun di sosial media ke bawah username Amang Regi. Dan ternyata orang-orang lebih enjoy Amang Regi daripada Regia Rizky gitu. Katanya lebih membumi gitu sebagai content creator. Gitu sih. Jadi jujur ya, saat aku melihat dan mendengar ya kayak, Amang Regi? Karena kan mungkin aku ya memang dari latar belakang Batak ya. Jadi kayak Amang bukannya abang itu bapak gitu kan. Jadi secara langsung kita belajar tentang komunikasi antar budaya ini ya. Benar banget. Iya. Selain jadi content creator nih Kak, kesibukannya Kak Regi ini apa aja sih? Boleh spill dong Kak. Oke, boleh. Mungkin aku di kampus juga aktif di beberapa organisasi dan juga laboratorium di mana kepanitiaan itu ya terus mengikuti di belakang kita gitu. Terus di luar kampus juga ada beberapa kesibukan seperti freelance dan juga komunitas di luar kampus gitu sih Kak. Biasa banget. Itu cara Kakak Regi buat bagi waktunya itu pasti sulit banget kan sih Kak. Itu gimana sih Kak caranya buat membagi waktunya biar balance gitu biar balance. ya Kak. Iya benar. Oke, kalau ngomongin manajemen waktu pastinya tetap jadi struggle sampai sekarang gak sih Kak? Tapi aku pasti selalu menerapkan yang namanya menyusun skala prioritas. Aku harus tahu mana yang lebih penting, mana yang di atas, mana yang bisa dinanti-nanti, mana yang bisa didelegasikan atau diwakilkan oleh orang lain. Itu harus aku susun sedemikian rupa biar aku nggak keteteran. Terus aku juga perlu memanajemen energi yang aku punya, karena kita nggak bisa memungkiri bahwa kita manusia yang kapasitasnya terbatas kan ya. Iya, jadi kita harus pintar-pintar ngatur mood, ngatur gimana kita bisa self reward, self healing gitu-gitu biar nantinya bisa berjalan dengan maksimal tanpa kita merasa lelah yang berlebihan gitu sih Sela dan Syifa. Wah luar biasa banget ya Kak Cipa. Jadi kita secara tidak langsung nih teman-teman, kita tuh belajar bagaimana kita harus menempatkan skala prioritas kita gitu. Aku pengen nih kepo lagi nih Kak Regi. Boleh. Ada nggak sih kayak pengalaman yang sangat berkesan gitu buat Kak Regi sehingga itu membuat Kak Regi kayak aduh gak bisa untuk bisa dilupakan gitu. Sebagai content creator. Sebagai content creator. Sebagai content creator. Oke. Mungkin ini beberapa content creator juga relate atau mungkin belum ngerasain ini, tapi aku yakin suatu saat pasti membuahkan hasil yang seperti ini gitu ya. Jadi aku mulai jadi content creator kurang lebih 1 tahun terakhir ini kan. 1 tahun terakhir Kak Regi? Iya 1 tahun terakhir. Ketika aku jadi mahasiswa itu aku baru aktif sih. Nah di situ aku ngerasa ketika aku post konten, meskipun nggak langsung rame, nggak langsung boom ya Wak ya, kan bertahap. Itu kayak lama kelamaan ada aja kesempatan yang datang gitu, kayak ditawarin ini, ditawarin itu. Bahkan puncak tertingginya ketika aku tiba-tiba ditawarin untuk jadi panitia di event internasional. Iya jadi aku shock banget kan, kayak aku aktif ngonten, aku
aktif share kerandoman. Sela sama Siva pasti tahu kalau aku tahu. sering ngucapin selamat ulang tahun di sosmedku. bener. Iya kan? Kayak tiap seminggu sekali tuh ada tuh konten. Iya. Bener, aduh iya bener. Aku selalu bikin yang kayak itu konten yang gak bermanfaat loh. Selamat ulang tahun Syifa, Sela, masya Allah, tabarakallah. Nah, dengan itu ada orang yang nge-DM aku, Kak Regia, mau nggak jadi tim di international program? Aku yang kayak, what? Kok bisa gitu? Karena ternyata alasannya beliau tertarik dengan cara aku komunikasi, cara aku berekspresi di sosial media. Itu aku bener-bener yang kayak gak expect, kok bisa ya dengan hal-hal simpel itu mendatangkan kesempatan yang luar biasa banget. Iya, dan akhirnya ketika aku ngejalanin job desk di tim itu, akhirnya aku bisa melaksanakan programnya di Malaysia pertengahan tahun ini. Wow, luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, secara tidak langsung juga Regi mengajarkan untuk bisa menerapkan hal-hal kecil dalam diri kita. Bahkan yang mungkin orang-orang tidak melihatnya, tapi ada sesuatu berkat gitu tiba-tiba melihat kita. Wah, luar biasa banget. Tapi ngomongin tentang, kan kita udah ngomongin tentang pengalaman tentang berkesannya. Ada nggak sih struggle ya kan Kak Cip ya? Struggle sebagai apa Kak Cip? Sebagai konten kreator juga dong. Oke, waduh agak ngeri-ngeri sedep ya Wak ya. Karena setiap hal yang kita lakukan kan pasti ada plus minusnya, dan kita harus sepintar-pintar mungkin untuk memanage hal itu. Mungkin selain manajemen waktu yang kadang keteteran, bikin capek, bikin kita down dengan tiba-tiba gitu, itu ekspektasi dan juga respon orang lain tuh kadang jadi beban tersendiri sih kalau menurutku. Iya, karena dengan jadi konten creator kita secara nggak langsung memikul tanggung jawab. Kita harus melakukan yang terbaik versi kita dan share hal-hal positif buat mereka. Dan ya kadang kita ngerasa kayak kita nggak bisa menuhin hal itu, dan kita nggak selalu bisa jadi yang terbaik. Itu jadi pressure tersendiri gitu. Tapi ya itu resiko yang udah harus kita rasakan sebagai content creator sih. Oke, jadi Amang Regi gitu. Aku pengen juga kami ya, Kakak Cipa sama Sela gitu, pengen nanya gitu kan. Pernah nggak sih kayak ngerasa insecure, ya nggak sih Kak Cipa? Iya, kalau aku sendiri aku tuh sering banget ya insecure. Sering banget. Kalau misalnya Kak Regi boleh dong kasih tahu insecure Kak Regi selama ini tuh gimana? Oke, kalau menurutku pribadi, insecurity itu semua orang punya sih. Iya, karena ya kita manusia punya kekurangan, kelebihan yang itu wajar banget gitu loh. Nah, kalau ditanya ada atau enggak, pasti ada. Dan ya itu mungkin ada beberapa faktor yang nggak bisa aku sebutin secara semua-muanya. Tapi yang jelas aku berusaha untuk memanajemen hal itu dengan cara cari support system, kemudian improve hal-hal yang bisa aku improve gitu. Dan ya poin dari mengurangi insecurity itu menurutku adalah menerima kekurangan dan berdamai dengan diri sendiri sih. Iya, dan juga terus upgrade apa yang bisa kita upgrade sebagai manusia gitu sih. Wow, itu impresif banget sih itu. Biasa banget ya Kak Cipa ya. Aduh, jadi dapat insight baru dari perkataannya Kak Regi. Luar biasa. Masya Allah. Kan pasti Kak Regi kepikiran nggak kayak omongan orang lain tentang persepsinya Kak Regi, kayak misal, ih Kak Regi nih ternyata gini-gini gitu, pernah kepikiran nggak? Jujur pernah juga sih, karena dari dulu kan aku emang tipe orang yang gampang kepikiran sama perkataan orang lain, kayak suka overthinking dengan tiba-tiba gitu ya. Jadi kalau misalkan ada komen yang nyeliwet, kalau misalkan aku kayak kurang srek dan aku ngerasa nggak nyaman, aku tuh pasti kayak kepikiran berhari-hari. Aku sharing ke teman-temanku gitu kayak, wah aku loh di komen kayak gini, masa kayak gitu-gitu. Tapi ya lama-kelamaan aku bisa menyikapi itu dengan baik sih, kayak ya mewajarkan setiap orang pasti punya pendapat dan persepsi yang berbeda-beda terhadap diri kita gitu. Dan itu kembali lagi gimana kita bisa menyikapi hal itu. Apakah kita akan terus mendramatisasi dan bikin kita nggak bisa berkembang lagi, atau mungkin kita mulai mengabaikan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol itu tadi, kayak gitu. Luar biasa Ekemania. Jadi secara tidak langsung ya Ekemania, Regi ini mengajarkan untuk bisa menerima dan mencerminkan diri kita sendiri, mengetahui konsep diri kita sebenarnya ini seperti apa gitu teman-teman. Jadi aku pengen nanya juga sih, gimana sih kehidupan akan Regi, Amang Regi ini di depan kamera, bahkan di belakang kamera itu seperti apa gitu. Oke. Sebenarnya nggak terlalu jauh beda sih, Sela, Syifa. Kayak aku di sosmed menunjukkan diriku yang cheerful dan selalu bersemangat gitu ya sama semua hal. Dan di real life pun aku juga mengusahakan hal itu gitu. Ya meskipun kita manusia yang punya berbagai varian emosi gitu ya, tapi kalau bisa menampilkan sisi positifnya kita ya kenapa enggak gitu. Toh juga kita punya waktu tersendiri untuk bisa mengekspresikan hal-hal negatif yang kita punya gitu. Jadi menurutku pribadi, selagi kita bisa menunjukkan vibes positif yang kita punya,
ya kenapa enggak kayak gitu. Kamu energinya banyak banget ya. Aduh. Jadi secara tidak langsung kamu tuh juga membuat ngedistract nggak sih Kak Cipa ya? Memancarkan sisi positif. Wah, terus setelah itu nih, Kak Sela pernah nggak sih kayak ngerasain kalau misalnya pulang, enggak, kalau misalnya berangkat ke kuliah itu kayak nggak mood atau gimana gitu, pernah nggak? Jujur banget nih ya Kak Cipa ya, aku di awal semester 3 ini aku ngerasa kayak ngapain sih kuliah gitu, kayak capek banget, jujur capek banget. Apalagi kan aku kan belum ada transportasi ya Kak Cipa ya, jadi aku harus menerjang panasnya Surabaya ini dengan kakiku gitu kan. Jadi kayak aduh capek banget gitu. Tapi apakah Amang juga merasakan hal yang sama seperti Pernah saya? nggak kayak muak gitu? Iya jujur sih, karena ya itu yang aku bilang tadi di awal, kita selain akademik juga fokus sama beberapa hal di luar itu. Jadi ya kalau aku pribadi kita harus balik lagi ngelihat motivasi kita kuliah apa, hal yang mengharuskan kita untuk tetap semangat tuh apa gitu ya. Misalkan kita nggak usah berat-berat ngomongin tentang keluarga atau apalah. Ya kita sesimpel melihat iya diri sendiri dan kita sedang memperjuangkan masa depan gitu ya Wak ya. Karena kalau ngomongin ketika lagi down atau demotivasi, ya kita lihat ada banyak orang di luar sana yang nggak bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang gitu. Bener Jadi sih. poin pertama adalah bersyukur gitu. Bersyukur, Bener banget. Oke. Masya Allah. Oke, aku mau tanya juga dong Amang. Aku kan sebagai content creator pemula nih gitu kan. Aku juga pasti ada hal-hal yang aku sembunyikan yang tak aku beritahukan ke publik gitu. Ada nggak sih Amang yang hal-hal yang Amang sembunyikan gitu, tidak terlihat di belakang, di depan kamera gitu? Ada nggak sih Ada Amang nggak? gitu? Oke, aku kira pasti ada sih. Dan setiap content creator atau influencer, artis ternama itu pasti ada sisi-sisi yang nggak mungkin ditunjukkan di sosial media. Itu bukan konsumsi publik, Wak, gitu. Itu privacy. Kita harus tahu batasan-batasan itu, gitu ya. Meskipun ya kita tahu bahwa influencer tuh pasti beda dengan orang-orang yang mungkin gak tertarik sama dunia depan layar. Influencer pasti akan banyak share kegiatan mereka, banyak share perasaan mereka. Tapi yang jelas kita harus punya batasan-batasan di mana oke, kayaknya ini nggak boleh aku share, kayaknya ini cukup aku pendam sendiri atau mungkin share ke orang-orang terdekat aja gitu. Dan aku pribadi ngerasa kalau misalkan aku udah nggak bisa memendam sendiri, ya udah aku cukup cerita ke beberapa orang yang setidaknya mereka bisa memvalidasi dan kasih feedback terbaik versi mereka gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih ya Kak Regi, dari hal-hal yang disembunyiin itu contohnya salah satu apa aja sih Kak? Iya, atau apakah tentang deadline sebuah brand atau tentang sebuah pertemanan dalam organisasi? Waduh, oh my god. Ember. Takut. Gitu Ini ya. kenapa jadi Rumpi No Secret gini? Jadi beralih ya, Iya, beralih. Ini tipis-tipis aja. Tipis-tipis Kak Regi. aja. Iyalah, kalau aku pribadi ya relate sama yang dibilang Kak Sela gitu kan. Misalkan ngerasa ada di lingkungan toksik, kayak aku pengen julid nih, nggak mungkin dong aku di sosmed cerita kayak guys masa barusan aku tak ketemu sama orang yang gini-gini tuh kayak rasanya nggak etis gitu ya. Apalagi dengan branding yang oke, Kak Regi selalu share hal positif itu menurutku cukup berpotensi merusak image gitu ya. Ya udah aku pasti meluapkan emosi negatif itu kepada orang-orang tertentu yang ya meskipun mereka nggak ngasih solusi ataupun apa ya jalan keluar dari sebuah masalah, ya at least didengerin menurutku itu udah lebih dari cukup sih. Wah, luar biasa ya Kak Cipa ya. Jadi benar-benar mengetahui konsep diri Regi itu seperti apa. konsep Oke, diri. oh. Jadinya ke AP lagi nih ya. Aduh, ke apa lagi Aduh, nih? selalu nyambung ke matkul ya, Wak, ya. Betul, karena komunikasi ya. Wak. Oke. 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 Kak Cipa gimana? Kak Cipa? Kan tadi kan bahas tentang mood nih ya Kak. Heeh. Aku sih kalau misalnya ngembaliin mood itu kalau misal aku nonton film itu aku langsung moodku langsung balik lagi. Kalau misalnya Kak Regi, kalau ngembaliin mood itu kayak gimana Kak? Benar. Aku ada beberapa hal sih, beberapa di antaranya. Yang pertama itu makan. Berhubung aku suka yang fresh atau manis-manis, biasanya aku beli salad buah atau terus so es creamy. Es apa sih? Es pisang ijo Es pisang gitu-gitu. ijo, Pokoknya yang bisa bikin perut adem kayak gitu biasanya bisa ngebalikin mood sih. Karena ada teori yang bilang kalau yang manis-manis biasanya bikin mood baik juga kan. Terus berhubung aku juga extrovert ya, Wak ya. Jadi ini apa ya lebih suka untuk
untuk ketemu sama banyak orang, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Dan abis itu juga healing ke tempat-tempat yang apa ya, yang bagus bareng orang-orang kayak gitu-gitu. Menurutku bisa recharge energi buat kembali beraktivitas dengan baik sih kayak gitu. Sungguh ekstrovert sekali. Iya, karena kalau dari aku pribadi jujur kalau misalkan lagi sendiri atau apa ya, nggak ada kegiatan apapun, aku ngerasa kayak hampa dan lebih gampang overthinking, insecure dan memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gitu. Jadi aku lebih milih untuk cari kesibukan di luar atau sekedar jalan-jalan, me time gitu. Setidaknya ada hal yang aku pikirin gitu. Jadi aku bisa dilihat aku ikut banyak aktivitas atau organisasi, salah satu alasannya adalah karena pengen menghilangkan waktu kosong yang berpotensi membuat diri aku down, insecure or something gitu. Gitu Luar sih. biasa. Jadi Ekemania semuanya, aku pengen tahu juga nih Kak Regi, apa sih hal yang harus dipahamin untuk bisa menjadi suatu content creator gitu kan? Buat Ekemania semuanya, apalagi anak-anak ilmu komunikasi gitu, yang pengen pamerin semua kegiatannya gitu. Apa sih Kak yang harus dipahami sebagai content creator? Aduh, kayaknya ini akan kembali ke salah satu teori di ilmu komunikasi. Iya, kita tuh Apa itu? ketika pengen membentuk personal branding di sosial media, kita itu perlu menyusun framing. Iya, kita nggak boleh kayak serta merta, oh ya udah upload enggak. Kita harus tahu kita pengen membentuk diri kita di sosial media itu seperti apa. Mau jadi orang yang aktif organisasi atau sekedar share quotes atau mungkin orang yang suka ikut ajang kedutaan dan lain sebagainya. Kita harus tahu, kita harus apa ya, bikin plan-plan kayak gitu sehingga audiens pun tahu, oh kakak ini pengen dikenal sebagai orang yang seperti ini kayak gitu. Dan satu hal yang perlu teman-teman pahami, nggak semua yang terlihat di sosial media itu ya sama dengan realitanya. Ya kita sebagai content creator pastinya menunjukkannya yang baik-baik aja dong, nggak mungkin lah kita menunjukkan sisi negatif yang nggak sebenarnya apa ya, nggak seperlunya orang tahu kayak gitu-gitu. Jadi iya, kita tunjukinnya ya hal-hal yang itu bisa kasih impact ke orang lain kayak gitu. Ekemania semuanya. Jadi aku kadang ngerasa nih ya Kak, karena aku menjadi content creator pemula nih ya Kak Cipa, aku ngerasa kayak kok tiba-tiba aku like-nya menurun, atau kayak tiba-tiba kok aku nggak ada dikasih komentar, tidak dikasih feedback balik gitu loh dari penonton-penonton aku. Apa sih? Ada hal yang Kak Regi takutin atau hal yang sama seperti Sela rasakan, yang Kakak Regi rasakan juga sama seperti aku? Oke, mungkin dulu-dulu aku sering ngerasa kayak down juga ketika ngelihat kontenku ternyata nggak rame-rame, atau mungkin engagementnya lagi turun. Itu aku pasti pikirin terus dan evaluasi terus. Ya kita tahu bahwa evaluasi itu adalah yang penting gitu, tapi menurutku pribadi kalau terus-terusan mengkritik diri sendiri itu nggak baik juga gitu loh. Jadi misalkan ada momen dimana engagement turun, ya udah aku mikirnya oke, nggak apa-apa nggak rame. Kalau misalkan konten itu bisa kasih kebermanfaatan bagi 1 atau 2 orang, itu menurutku udah cukup banget gitu loh. Dan teman-teman harus tahu, kebahagiaanku pribadi ketika jadi content creator adalah ketika ada 1 atau mungkin 2 orang yang nge-DM, ngechat atau ngomong secara langsung, "Gi, konten kamu bermanfaat loh, ternyata bisa ngubah sedikit hal dalam hidupku." Itu aku ngerasa kayak oh iya Kak gitu loh, kayak nggak percaya gitu loh, mikir emang iya ya, padahal konten cuma kayak gitu gitu. Dan fun fact lagi teman-teman, aku tuh selalu mengoleksi kalimat-kalimat baik dari followers atau audiensku. Iya, aku selalu nge-screenshot, aku simpen di G-Drive kayak oke, ini kalimat-kalimat yang bisa ngebangunin mood aku di suatu hari nanti. Jadi kalau misalkan aku lagi pusing, aku ngerasa demotivasi buat bikin konten, aku ngelihat drive itu kayak oh ini komen-komen yang bisa ngebangkitin semangatku. Gitu sih kalau aku mau. Ini bikin aku pengen jadi content creator juga deh. Wajib. Tapi kan yang perlu kita tahu ya, kita semua punya apa ya, value yang berbeda-beda yang mungkin nggak bisa kita samaratakan kan. Jadi nggak perlu pengen jadi kayak orang lain. Yang penting kita bisa memaksimalkan potensi dalam diri kita masing-masing. Luar biasa banget. Aduh, jujur pengen aduh. Jangan kayak gitu. Jadi jujur such a heartwarming banget ya Kak, kalau misalnya kayak gitu, kayak lagi capek-capek terus tiba-tiba ngelihat, wah iya rupanya aku have a value, aku berharga gitu di teman-teman yang kita yang memvalidasi kita. Iya benar. Jadi kalau misalkan dapat komentar negatif juga, itu pasti aku langsung compare kayak oke, ini yang komen ada 100 orang. Yang komen misalnya loh ini, yang komen ada 100 orang, yang 3 komentar negatif. Oh ternyata 97 lainnya tuh positif. Jadi ngapain aku harus memikirkan 3 biji, sedangkan di sisi lain ada 97 yang mereka support gitu.
Gitu. Keren banget. Ya alhamdulillah ya Wak ya. Gitu Keren sih. banget. Nah, dan dari semua ini tadi kita bisa nyimpulin dong kalau misalnya jadi konten kreator itu ada nggak enaknya sama ada enaknya nih Ekemania. Dan aku harap di sana juga Ekemania bisa dapat insight baru nih tentang gini ya ternyata jadi konten kreator dari Kak Regi ini tadi. Ya nggak sih Kak? Yang penting teman-teman di sini kalian tahu panggilan kalian di mana. Jangan ngerasa FOMO karena misalnya teman-teman kita berlanjut ke sini atau misalnya tiba-tiba meleng ke sini, kita harus tetap mengetahui apa arti dalam diri kita dan tahu kualitas terbaik dalam diri kita. Luar biasa, setuju nggak teman-teman? Benar banget, setuju. Luar biasa Ekemania. Wow. Nah, apa lagi? Aku pengen tahu apakah ada pesan-pesan, iya nggak sih Kak Cipa? Aduh, Iya, pesan-pesan pesan indah gitu buat Ekemania Ekemania. semuanya yang menonton Kakak Regi di sini. Oke, kayaknya ada sih, terutama kalau misalkan teman-teman juga pengen terjun ke dunia konten creator gitu ya. Teman-teman harus paham bahwa kita ya di sosial media memang membangun citra yang positif gitu, tapi jangan lupa tetap be yourself dan kasih ruang buat diri teman-teman ya berekspresi sebagaimana diri teman-teman gitu. Jangan sampai memaksakan diri jadi orang lain sehingga bikin teman-teman gak nyaman dan akhirnya ya pusing sendiri ngeladenin ekspektasi orang lain gitu, karena ya kita selalu selalu memaksakan diri menjadi suatu sosok itu ternyata capek juga gitu loh, dan pasti tetap aja ada kurangnya. Misalkan kita udah usaha kayak gini ternyata ada yang komen, "Kak kurang gini, Kak harusnya kayak gini." Jadi ya udah, kita harus tahu makna cukup dan bersyukur, dan ketika kita udah tahu kita punya value dan bisa bermanfaat, I think it's enough gitu. Wow. Gitu. Luar biasa banget. Semua ini kayak inspirasi banget sih. Yes. Oke. Waduh, ini ternyata sudah waktunya kita berpisah. Waktunya apa nih, berbuka puasa? Benar, boleh diminum, boleh. 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 Selamat berbuka puasa. Aduh, Masya Allah. Ajak lakukan Regi nih ya. Dia jujur deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah guys, mungkin kalian merasa kayak, aduh aku masih mau lihat podcast-podcast yang lain nih. Yes. Mungkin kita bisa spill gak sih Kak? Boleh dong, spill manja gitu ya. Boleh. Ke Ekemania semuanya. Jadi Ekemania semuanya bisa melihat segmen-segmen yang lainnya di AK-Pods ini, bisa melihat di Instagramnya EKUPN. Di Instagram, YouTube, dan TikToknya EKUPN Radio, di username-nya EKUPN Radio, dan Spotify-nya EKUPN Radio yaitu Akrab. Atau juga mau Amang menyertakan untuk mempromosikan Instagramnya yang luar biasa itu seperti apa? Oke, boleh teman-teman, kalau misalkan mau follow dan ya bersilaturahmi melalui Instagram, silahkan follow @amangregi. Ya Amangregi ya, karena ada beberapa teman-teman yang manggil Aman Gregi kayak ya emang nggak ada spasi atau underscore atau dot gitu ya, tapi itu bacanya Amangregi bukan Aman Gregi. Jadi ada yang manggil di Instagram Kak Gregi. Tolong gitu. Terus fun fact lagi, ini fun fact gak penting satu lagi. Kemarin itu ada yang ini tahu, ada yang ketemu di kampus di dekat masjid kan, Pak. Terus dia bilang kayak dia excited banget kayak, "Loh, kakak ini kan yang di Instagram ya, Kak Reza." Dia bilang iya, apa itu? Semua aku kayak ngakak banget. Aku kayak dalam hati, loh, aku kayak noleh belakang, nggak ada orang gitu. Oh, saya gitu. Iya, oh, namaku Regi bukan Reza gitu kata aku. Terus dia kayak, "Oh iya Kak Reza, Kak Regi, maaf ya." Gitu. Ya Allah, lucu banget tahu maba-maba tuh. Salah. Jadinya salah. Oke. Udah sih. Oke guys, itu aja mungkin dari nyore kita ngobrol yuk krek. Oke. Apa kita mau tagline juga bersama-sama? Boleh. Aduh, boleh. Silahkan gaskan gak sih? Kalau misalnya aku bilang AK-Pods, makin tahu makin seru, oke? Oke. Oke semuanya, oke teman-teman semuanya, bahkan AK-Mania semuanya sudah menonton kami di sini. Bahkan aku harap juga AK-Mania juga bisa menonton segmen-segmen berikutnya dari AK Open Radio. Apalagi kalau bukan di AK-Pods, makin tahu makin seru.